Assalamualaikum. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita ya. Yang akan kita bahas adalah variabel. Semoga materinya sudah dibaca dan kuisnya juga sudah dikerjakan supaya bisa ada gambaran gitu ya. Dan materi yang kita gunakan ini berasal dari tlx.toki.id ya. Di sini masih di sini semuanya. Dan dari sekian banyak materi ini belum tentu semuanya akan saya bahas. Yang akan dibahas hanya beberapa bagian aja dulu sebagai pendahuluan, nantinya semoga bisa dikerjakan secara mandiri. Dan jangan lupa untuk saling mengecek kira-kira submissionnya teman-teman ada atau tidak. Seperti ini punya Ais ya, kemudian ini punya Nisa, ini punya Rifki, ini punya Aira gitu ya. Nah, yang akan kita bahas adalah variabel. Variabel itu apa? Diambil dari dua kata, yaitu vary dan able. Ini ya, dua kata dasar. Vary ini artinya macam, ragam gitu ya, variasi contohnya. Kemudian di sini able itu artinya dari kata able itu dapat, bisa gitu ya. Artinya variabel itu sesuatu yang dapat bermacam-macam, beragam, berubah gitu ya. Jadi istilah ini sudah sering kita kenal di matematika, bahwa kalau misalkan kita bicara ada bilangan X misalkan gitu ya. X ini ya bisa disebut X tambah Y sama dengan 5 misalkan. Nah, ini suku X dan Y ini merupakan variabel, nilainya yang bisa diganti-ganti gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tuliskan X tambah Y sama dengan 5, berapakah X? Ini bisa 1 dan 4, bisa 2 dan 3, dan seterusnya. Jadi ini nama variabel gitu ya. Dan kemudian di fisika juga sama, kita kenal ada variabel macam-macam, bisa berupa besaran ya. Misalkan besaran waktu itu variabelnya sering disimbolkan dengan huruf T gitu ya. Dan di sini untuk contoh di sini disebutkan bahwa kalau misalkan ada X, variabel X diketahui, kemudian X-nya sama 5, maka nilai ini bisa digunakan untuk diisikan nilainya sehingga mendapatkan nilai yang diperoleh berdasarkan acuan nilai variabel X-nya ini tadi. Contoh kalau misalkan kita punya 3X kuadrat tambah X dengan X-nya 5, maka kita akan dapat jadi 3 kali 5 kuadrat ditambah 5. 5 kuadrat itu 25, 25 kali 3 itu adalah 75, dan 75 ditambah 5 hasilnya adalah ya 80. Jadi nilai dari persamaan ini akan mengacu ke variabel yang kita buat dan isikan gitu ya. Nah, untuk variabel itu sendiri ada aturan dalam penamaannya. Di sini contohnya adalah X. Bolehkah nama variabel digunakan huruf X saja? Boleh. Boleh nggak sesuatu yang lain biar agak panjang atau ada keterangan lain yang kita tambahkan? Boleh. Aturannya adalah yang pertama, variabel ini bebas ya. Variabel ini bebas diberi nama apapun asal syarat-syaratnya. Yang pertama adalah terdiri dari karakter huruf, angka, atau underscore, atau kombinasi dari ketiganya. Ya, contoh, nilai, ini huruf semua. X kecil, Y1, ini huruf dan angka. Tambahan underscore string, ini ada huruf, ada underscore, ada string. Ini boleh gitu ya. Kemudian berikutnya, tidak boleh dimulai dengan angka. Ya, contoh tidak bolehnya apa? Ya kayak ini, 2 kar misalkan. Ini ada angka di depan. Angka boleh dimasukkan ke dalam penamaan variabel, tapi tidak boleh di depan. Gitu ya. Kemudian, huruf kapital dan huruf kecil dianggap berbeda. Artinya A1 dengan A1 sama-sama A1, tapi hurufnya yang itu kecil, yang ini kapital, itu dianggap variabel yang berbeda. Boleh digunakan, tapi dianggap beda. Jadi nanti kalau saat ngetik ada huruf kecil, huruf besar, harus diperhatikan betul-betul ya. Kemudian berikutnya, tidak boleh merupakan reserved word. Artinya apa? Kata-kata yang memang sudah dijadikan sebagai acuan untuk penggunaan fungsi-fungsi tertentu, atau ada istilahnya kata-kata ini sudah dipakai sama C++-nya atau oleh bahasa pemrogramannya, jadi kita nggak boleh pakai. Misalkan int, di video kita sebelumnya kita bahas tentang pemrograman menggunakan int ini sudah dipakai, jadi nggak boleh kita bikin variabel misalkan int sama dengan apa gitu, nggak boleh gitu, karena ini sudah dipakai. Jadi kalau kita lihat dari contoh penulisan variabel yang salah di sini adalah, selain tadi angka di depan nggak boleh, kemudian di sini wow, tanda seru, tanda tanya, ini bukan merupakan sesuatu yang dibolehkan. Kemudian karena apa? Karena bukan huruf, bukan angka, bukan underscore gitu ya. Dan kemudian di sini while, ini kenapa dinyatakan salah? Karena merupakan reserved word gitu ya. Ya ini yang sudah dipakai gitu di bagian sebelah sini, jadi nggak boleh dipakai lagi. Nah, nanti aturan penamaan ini nggak cuma berlaku pada penamaan variabel saja. Jadi ini penamaan ini identifier istilahnya, itu berlaku juga pada penamaan variabel dan fungsi, dan pada hal-hal yang lainnya. Cuma lagi-lagi aturannya adalah, ingat tadi, karakter, huruf, angka, underscore, kemudian angka tunggu di awal, dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika kita sudah menamai suatu variabel, maka kita akan mengisi dengan nilai.
pengisian nilainya itu kita sebut sebagai assignment. Nah, operator untuk assignment itu dinyatakan dengan tanda sama dengan. Ruas kiri itu variabel, ruas kanan itu assignmentnya, nilai yang di-assign-nya. Jadi contoh kayak tadi x sama dengan 5, maka x-nya ini variabel, ini assignment-nya sama dengan, kemudian diisikan dengan angka 5 gitu ya. Apakah harus selalu angka di bagian sebelah sini? Enggak, karena kita bisa saja misalkan kita tulis untuk nama variabelnya pelajaran, kemudian untuk assignment-nya isinya apa? Ya bisa saja diisi misalkan fisika, matematika, dan lain-lain gitu ya. Bisa gitu ya. Dan kemudian berikutnya, tipe data dari variabel dan nilai harus sesuai. Tipe datanya apa? Nanti kita akan bahas tipe-tipe data. Jadi kalau kita bilang bahwa X itu adalah angka, maka ya sudah, kita fokus bahwa X itu selalu angka gitu ya, bukan huruf dan yang lainnya. Kalau mau campuran gimana? Ya nanti ada tipe data lainnya lagi. Nah, sekarang kita coba lihat contoh pemrograman di sini. Pagar include CSTDIO it X in main. Nah, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ini adalah yang namanya header yang berisikan tentang library. Di sini C standar input output gitu ya. Kemudian di bagian sebelah sini adalah isi blok pemrograman utamanya bagian sebelah sini. Nah, apa yang bisa kita pahami dari contoh program ini? Yang pertama adalah pada program tersebut X merupakan variabel. Nah, ini X ini sebagai variabel. Variabel X didaftarkan terlebih dahulu dengan menuliskan int X di luar blok program utama. Jadi ini semacam deklarasi ya untuk mendaftarkan bahwa kita akan mengajak X. Jadi ini pendaftaran atau deklarasi. Pendaftaran variabelnya. Nah, kemudian pada blok program utama X diisi dengan nilai 12, lalu perintah printf dieksekusi. Artinya, kita pahami alur. Di program utamanya disebutkan X-nya adalah 12. Kalau kita ngetik sampai sini ya sudah. Kita hanya memberitahukan bahwa X12 itu kepada mesin, pada komputernya, tapi tidak untuk ditampilkan. Nah, untuk ditampilkan di layar kita gunakan printf, biasa tanda kutip nilai sama dengan dan seterusnya. Nah, untuk aturan penulisan ini ada aturan tambahannya atau ada penjelasan tambahannya, yaitu bahwa printf itu kan artinya untuk pencetakan ya, sama seperti yang lalu, dan yang akan dicetak yang adalah yang ada di dalam tanda kutip. Nah, di dalam tanda kutip pada apa saja? Ada nilai dan seterusnya sampai \n. Untuk \n ini sendiri kita telah bahas kemarin bahwa fungsinya untuk membuat baris baru di bagian bawahnya, kayak di enter gitu ya. Nah, kemudian nilai sama dengan ini adalah yang akan cetak. Tapi di sini ada %D. Apa itu %D? Ini simbol sementara. Jadi ketika kita tuliskan nilai sama dengan %D, ini artinya nilai sama dengan sesuatu yang bisa diubah. Nah, jadi kita masukkan ke dalam sesuatu yang akan dicetak, dan yang akan dicetak ini apa? X-nya. Ada koma, kemudian X. Jadi X-nya ini adalah yang akan dicetak tadi. Mengacu kemana? Ke yang di-assign-kan di baris sebelumnya. Nah, %D apakah harus selalu huruf D? Tidak. Tanda di sini, kosongan di sini, ini bergantung pada tipe datanya. Nanti kita akan bahas di bagian tipe data. Untuk sementara, karena yang akan kita masukkan adalah angka bilangan bulat, maka digunakan %D. Nah, gitu ya, itu sebagai gambaran umumnya. Nah, sekarang kita coba lihat pemrogramannya di bagian sebelah sini. Ini header isinya library, kemudian bagian sebelah sini ada deklarasi atau pengenalan pendaftaran variabelnya X, kemudian X12 dan printf seterusnya. Kita langsung compilekan saja dan eksekusi. Ya, tidak ada error dan hasil eksekusinya seperti ini. Nilai sama dengan 12. Ya, seperti yang bisa kita lihat bahwa X sama dengan 12, kemudian printf. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita hilangkan bagian sebelah sini? Nah, untuk menghilangkan ini tidak perlu dihapus, kita boleh nulis seperti ini. Garis miring. Jadi blok sebelah sini perintahnya jadi nggak berlaku kalau kita pakai tanda garis miring. Ini bisa digunakan juga untuk memberikan keterangan ya. Jadi misalkan ini kita hilangkan dulu. Pura-puranya tidak ada dulu. Nah, ini nggak bakal ngaruh. Jadi kalau di bagian awalnya sudah dikasih tanda garis miring kayak gini, ini nggak bakal ngaruh. Nah, kalau misalkan kita coba compile, nah tidak ada error, tapi yang akan tampil gimana? Kita coba di eksekusi. Nah, kita lihat bagian sebelah sini kosong, nggak ada apa-apa karena kita nggak memerintahkan ngapa-ngapain. Meskipun kita masukkan angkanya 12, tapi habis itu ya nggak ngapa-ngapain. Tidak ada perintah untuk memunculkan. Jadi kalau misalkan ini kita coba hapus lagi, maka kita lihat ya muncul karena kita perintahkan untuk muncul.
Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh yang keduanya. Di sini ada variabel lain yang dilibatkan selain X, yaitu Y. Ada X, ada Y. Dan X-nya dinyatakan dengan nilai 12, kemudian 123.456. Gitu ya, dimasukkan sini. Dan di sini yang di printf kan ada dua, ada nilai X-nya, ada nilai Y-nya. Cuma di bagian bawahnya ada X sama dengan 15, kemudian di printf kan lagi gitu ya. Artinya apa? Ada perubahan nilai. Ya, kita coba lihat hasilnya. Kira-kira kayak gimana? Jadi di sini X-nya dua kali disebutkan, yang ini X-nya 12, yang di bawah X-nya 15. Terus yang bakal muncul gimana? Yang akan muncul adalah kira-kira seperti ini. Ya. Pertama yang akan muncul adalah bagian printf yang ini, nilai X sama dengan persen D. Persen D-nya ngambil dari nilai X, yaitu 12. Kemudian yang ini nilai Y-nya dari Y, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berikutnya kita sebutkan lagi X15. Tapi kalau sekedar disebutkan, maka yang di atas tetap saja akan 12, nggak bakal muncul. Di bagian sini tetap 12, nggak berubah. Nilai X ini mempengaruhi siapa? Mempengaruhi perintah yang ada di berikutnya. Sekarang nilai X-nya jadi berubah. Kita jadi semacam ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita coba ganti nih di sini, jangan Y deh, Y-nya kita ganti dengan Y kapital bagian sebelah sini. Kira-kira apa yang terjadi? Kita coba compile dan hasilnya adalah error. Karena di sini disebutkan Y tidak dideklarasikan, di sini tidak dikenali Y-nya apa gitu. Maka ya sudah, kita tulis Y-nya lagi. Maka kalau kita compile, maka errornya jadi 0. Nah, gimana kalau misalkan di bagian sini yang kita ganti? Misalnya kita lupa tidak mendeklarasikan bagian sebelah sini. Yang bagian ini diabaikan misalkan. Yang kita masukkan cuma int X-nya aja gitu. Maka yang terjadi adalah error juga, karena pas kita nyebutkan assignment memasukkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke Y itu apa? Nggak dikenali. Maka di sini Y-nya harus dikenali dulu. Kita hapus gitu ya. Dan sekarang bisa. Kita coba cek, ya, no error, dan kita compile, ya hasilnya muncul. Nah, sekarang gimana kalau kita modifikasi lagi dengan cara yang lain? Misalkan kita punya buat variabel baru di sini, int kita kasih nama z misalnya. Dan di sini angkanya kita coba ganti deh, jangan kayak gini terus. Ini 56 deh. Maka yang terjadi bagaimana? Yang terjadi ya tetap aja. Kita lihat nilai X 12, Y-nya berubah, sekarang nilai X 15, sekedar begitu. Nah, sekarang gimana kalau kita tambahkan di sini bukan sekarang nilai, tapi kita nyatakan jumlah. Nah, jumlah misalkan kayak gini. Nah, sebagai jumlahnya apa yang akan kita munculkan? Hasil penjumlahannya. Jadi kita misalkan kasih nama Z. Jumlahnya adalah Z. Z-nya apa? Z-nya bisa kita definisikan di sini. Z adalah X tambah Y. Jadi saat kita compile dan running, hasilnya adalah seperti ini. Nilai X-nya 12, nilainya 56, jumlahnya 68. Oke, itu gambarannya. Jadi kita bisa menambahkan variabel baru dan kita pun bisa mengkolaborasikan variabel yang ada di sebelah sini dengan variabel yang berikutnya. Nah, itu contoh-contohnya, dan berikutnya untuk latihannya silahkan coba dibuat project seperti ini. Silakan gunakan aplikasi CSX Droid lagi di HP. Kemudian untuk angka dan tulisannya boleh dibuat versi sendiri. Maksudnya di sini kan saya gunakan M, N, kemudian total, kemudian di sebelah sininya nilai uang saya, nilai uang dia. Tapi itu dulu gitu ya, nilai sekarang berapa, totalnya berapa. Bisa dibuat semacam itu. Jadi silakan nanti hasilnya seperti biasa di screenshot lagi di grup. Sekian untuk sementara. Assalamualaikum.